Bermula dari ketertarikan Chehe-in kepada Jinwo, sampai Chehe-in berniat bergabung ke guild milik Sung Jinwo. Di awal panel, Chehe-in bertanya kapan tesnya akan dimulai. Jinwo berkata, ayo lakukan sekarang juga. Dan bagaimana kita lakukan di aula pelatihan Hunter. Jinwo berpikir ingin mencoba apakah dia bisa menggunakan skill Shadow Exchange bersama Chehe-in. Lalu ketika Chehe-in ingin membuka pintu, Jinwo berkata agar tidak usah repot-repot lewat sana. Chehe-in pun kebingungan. Lalu Jinwo mendekap Chehe-in dan berkata bahwa ada cara yang lebih cepat untuk pergi ke sana. Chehe-in pun semakin salah tingkah. Jinwo menggunakan skill Shadow Exchange-nya, dan Chehe-in yang salah tingkah terlihat pipinya memerah. Dan benar saja skill Shadow Exchange-nya bisa digunakan bersama. Lalu Jinho pun datang sambil membawa kue. Jinho pun terkejut karena yang di sana adalah Balmon, dan Balmon itu mengambil sepiring kue itu dan memakannya. Di sisi lain tibalah Jinwo dan Chehe-in di aula pelatihan Hunter. Dan Jinwo berkata bahwa kita sudah sampai. Chehe-in pun bingung dan bertanya gimana caranya. Jinwo pun berpikir bahwa seperti yang dia duga, skill Shadow Exchange itu berperan seperti gerbang, makanya dia bisa membawa seseorang. Chehe-in pun masih kebingungan. Lalu Jinwo berkata, ayo kita mulai. Chehe-in berkata bahwa dia tidak membawa senjatanya. Jinwo bertanya apakah pickaxe itu. Chehe-in pun malu karena mengingat dia membawa pickaxe ketika memasuki dungeon. Chehe-in yang malu berkata bahwa itu bukan senjatanya. Jinwo pun tersenyum karena dirinya hanya bercanda saja. Lalu Chehe-in berkata bahwa sepertinya di gudang sana banyak senjata. Chehe-in pun men-scan data dirinya dan terbukalah ruangan senjata itu. Karena aula ini digunakan sebagai pelatihan Hunter, pasti ada senjata yang disimpan. Meski bukan yang menakjubkan, tetapi tetap saja kualitas senjatanya lumayan bagus. Chehe-in mengambil sebilah pedang dan berkata dia sudah siap. Jinwo pun berkata apa cukup dengan pedang itu. Karena Jinwo juga memiliki pedang, tetapi apakah itu cocok dengan Chehe-in apa tidak? Chehe-in berkata bahwa tidak peduli dengan senjatanya, karena pas ketika bertarung skill lah yang menentukannya. Jinwo berpikir bahwa apa yang dikatakan Chehe-in itu benar. Jadi jika mensummon pasukan Shadow kelas biasa, maka pasti akan bisa dibantai langsung oleh Chehe-in. Lalu Jinwo pun memanggil Aigris dan berkata bahwa Aigris adalah prajurit terbaiknya. Chehe-in bertanya gimana kondisi menang dan kalahnya. Jinwo menjelaskan bahwa jika mengalahkan Aigris atau Chehe-in yang menyerah. Meski Jinwo bilang mensummon yang terkuat, tetapi Aigris bukanlah pasukan Shadow terkuat yang Jinwo miliki sekarang. Lalu Jinwo pun berkata ayo kita mulai. Chehe-in mengeluarkan auranya dan bersiap untuk bertarung. Melihat Chehe-in, Jinwo merasa bahwa kekuatan Chehe-in tidak tergantung kepada senjatanya. Lalu Jinwo menyuruh Chehe-in untuk berbalik sebentar. Setelah itu Jinwo mengeluarkan item kelas S Longsword dan menyuruh Aigris untuk menggunakannya. Lalu pertarungan pun dimulai. Aigris pun bersiap menyerang menggunakan item rank S Longsword, di mana setiap tebasannya menghasilkan efek badai petir. Aigris pun menebas dan terlihat efek serangannya merusak arena. Tetapi serangan itu bisa dihindari Chehe-in dengan mudah. Melihat itu Jinwo berpikir bahwa seperti dugaannya, bahwa Chehe-in memanglah kuat. Jika orang lain pasti sudah mati dengan serangan itu. Lalu Chehe-in menyerang balik, tetapi bisa ditangkis oleh Aigris. Dan di sisi lain Ketua Gunhe menyadari energi sihir yang berasal dari pertarungan Chehe-in. Gunhe berpikir bahwa setahunya tidak ada yang akan menggunakan aula hari ini. Lalu Ketua Gunhe menelepon bawahannya agar menyambungkan kamera di aula ke layar komputernya. Gunhe pun terkejut melihat Chehe-in dengan Sung Jinwo. Gunhe berpikir sejak kapan mereka menjadi dekat. Lalu teringat bahwa Chehe-in yang tersipu malu waktu mengingat diselamatkan oleh Jinwo. Gunhe berkata bahwa dia sudah menua. Lalu Gunhe memerintahkan bawahannya agar mematikan semua kamera yang ada di aula latihan dan memasukkan laporan bahwa ada inspeksi di aula hari ini. Lalu Gunhe pun berpikir bahwa anak muda zaman sekarang sungguh menarik. Jinwo pun terkejut melihat Aigris dikalahkan begitu saja.
Chehe-in pun bertanya apakah Jinwo yakin kalau kesatria hitam ini pasukan terkuat Jinwo. Chehe-in berkata bukankah Jinwo sendiri yang bilang akan mensummon yang terkuat, lalu menyuruh Jinwo agar cepat mensummon yang terkuat. Jinwo berkata bahwa Chehe-in pasti akan terluka. Chehe-in pun mengatakan bahwa dia tidak peduli karena dia cuma ingin melawan semut itu lagi. Jinwo pun terkejut karena Chehe-in mengetahui soal Beru. Chehe-in menjelaskan bahwa dia melihatnya secara langsung dan juga dari video. Lalu Jinwo pun memanggil Beru. Beru pun datang memenuhi panggilan tuannya. Jinwo bertanya sekali lagi, apakah Chehe-in yakin ingin melawannya? Jinwo mengakui bahwa Beru setelah menjadi pasukan bayangan dia menjadi lebih lemah dari sebelumnya. Tetapi Beru memang terlahir sebagai senjata pembunuh hunter. Kalau Beru melawan Chehe-in dengan serius maka tidak ada kesempatan untuk Chehe-in menang. Beru bertanya kepada tuannya apa yang harus dirinya lakukan. Jinwo memerintahkan untuk mengalahkan wanita cantik itu tanpa harus melukainya. Beru pun mengatakan bahwa akan dia lakukan. Lalu Beru pun mengaum dan mengeluarkan energi sihirnya. Sampai terlihat kaca di aula pelatihan itu semuanya pecah karena terkena aura sihir Beru. Melihat itu Chehe-in terkejut dan bertanya gimana caranya Jinwo bisa mengalahkan makhluk seperti itu. Lalu Beru mengeluarkan cakarnya. Jinwo pun menegur Beru agar jangan menggunakan itu. Kalau Chehe-in sampai terluka maka tidak akan berakhir baik untuk Beru. Beru pun mematuhi untuk tidak menggunakan cakarnya. Lalu Chehe-in pun bersiap bertarung. Tetapi dia terkejut karena Beru sudah berada di belakangnya. Chehe-in merasa bahwa serangan ini sama seperti yang sebelumnya. Chehe-in menebas Beru dan berkata apa kamu pikir bisa mengalahkannya dengan cara yang sama. Tetapi serangan Chehe-in dengan mudah Beru hentikan. Beru berpikir bahwa tuannya memerintahkan untuk mengalahkan Chehe-in tanpa terluka. Jadi Beru berniat untuk menunjukkan perbedaan jarak kekuatan mereka agar semangat bertarung Chehe-in menghilang. Dan Beru merasa ini hal yang mudah. Chehe-in menusuk-nusukkan pedangnya dengan cepat, tetapi serangannya tidak ada yang mengenai Beru. Chehe-in pun berpikir bahwa dia harus menunggu momen yang pas, dan ketika itu Chehe-in langsung menebas Beru. Beru dapat menghindarinya dengan mudah. Chehe-in pun terkejut karena Beru menghindari semua serangan Chehe-in tanpa berpindah tempat sama sekali. Lalu Beru pun mengaum di depan Chehe-in, sampai Chehe-in pun termundur setelah terkena auman Beru. Jinwo berkata apakah Chehe-in sudah puas karena hasilnya sudah terlihat. Chehe-in berkata bahwa dia masih belum kalah karena dia masih bisa melanjutkannya. Jinwo pun bingung apa yang Chehe-in pikirkan, padahal dia sudah mengetahui jarak perbedaan kekuatan mereka. Dan Jinwo bertanya-tanya apakah Chehe-in adalah orang yang ceroboh. Jinwo menyadari bahwa Beru sangat berbeda dari pasukan Shadow-nya yang lain karena Beru memiliki kecerdasan dan juga pada dasarnya Beru adalah senjata pembunuh. Dan Jinwo bisa merasakan kalau Beru sedang menahan dirinya agar Chehe-in tidak terbunuh. Chehe-in pun berpikir bahwa jika Jinwo mencari sesuatu, maka Chehe-in harap Jinwo bisa mengambil keputusan yang benar. Beru berkata bahwa dia mengetahui dari instingnya bahwa makhluk hidup itu bisa mengetahui dirinya itu mangsa apa pemangsa, dan bagaimana mungkin mangsa berani melawan pemangsanya. Beru pun menyerang Chehe-in secara langsung, tetapi serangan itu bisa dihindari oleh Chehe-in. Lalu Chehe-in pun menggunakan skill tarian pedang. Setelah itu Chehe-in menebas Beru, tetapi pedang Chehe-in hancur ketika mengenai Beru. Chehe-in pun berpikir bahwa dengan sisa mananya sekarang dan dengan satu kesempatan ini maka dia bisa memberikan serangan yang cukup. Chehe-in menggunakan skill Dash of Light lalu menyerang Beru dan terlihat serangan cahayanya menembus Beru. Melihat itu Jinwo pun terkejut dan setelah Beru terkena serangan itu, Beru teringat perintah dari sang ratu untuk membunuh semua musuhnya. Lalu Beru berkata bahwa wanita ini adalah musuh dan Beru pun ingin membunuh Chehe-in. Beru langsung melompat dan menyerang Chehe-in secara langsung. Jinwo yang melihat itu pun berteriak agar Beru berhenti. Tepat sebelum serangan Beru mengenai Chehe-in, Jinwo pun menangkap tangan Beru dan berkata bahwa dirinya memerintahkan Beru untuk berhenti. Beru pun melompat mundur. Lalu Jinwo bertanya apakah Chehe-in baik-baik saja. Beru pun ketakutan dan memohon ampun kepada tuannya.
Jinwo hanya menghela napasnya. Lalu Jinwo bertanya kenapa Chehe-in memaksakan dirinya. Karena Chehe-in tidak perlu bergabung ke guildnya sampai segininya. Karena ini cuma tes untuk memasuki guild yang belum memiliki nama. Jadi tidak seharusnya untuk mempertaruhkan nyawa. Jinwo bertanya kenapa Chehe-in melakukannya sampai sejauh ini. Chehe-in hanya berdiam saja dan tidak memberi jawaban. Jinwo pun berkata, apakah mungkin kau tertarik kepadaku? Mendengar itu Chehe-in pun terkejut. Jinwo berpikir kalau bukan ini lalu apa yang Chehe-in incar darinya. Lalu Chehe-in dengan wajah memerah berkata bahwa itu benar, dia tertarik kepada Jinwo. Terima kasih telah menonton video ini ya. Jangan lupa klik tombol like, comment, and subscribe, and see you the next video. Bye bye.